Baik, rekan-rekan wartawan semua, kami barusan saja menyerahkan kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi di Mahkamah Konstitusi ini, dan tadi sudah diterima dengan baik oleh petugas panitera di Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah terima bukti tanda terimanya. Dan permohonan ini, kesimpulan ini akan diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bahan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara ini yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 22 April yang akan datang. Praktis tidak ada lagi sidang mulai hari ini, dan semuanya kita serahkan kepada majelis, dan kita tunggu apa putusan majelis atas kedua perkara ini pada tanggal 22 April yang akan datang. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan di sini, Pak Oto Hasibuan, Pak Fahri Bahmid, maaf salah, untuk memberikan penjelasannya. Saya sudah banyak memberikan penjelasan di media. Kita beri kesempatan kepada kedua beliau untuk menyampaikan penjelasan selanjutnya. Silakan Pak Oto. Terima kasih Pak Yusril. Teman-teman media, seperti yang dijelaskan tadi, kami sudah mendaftarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03. Ya, saya hanya ingin menyimpulkan saja, setelah berjalan perkara ini beberapa saat, kemudian sampai kepada kesimpulan, maka kita mendapatkan suatu hal yang terang dan jelas. Dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01, dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan, kami mengajukan gugatan bukan dengan PHPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02, sehingga mereka memohon diskualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini, supaya masyarakat tahu hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-curangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01 ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian, kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangan itu pun tidak terbukti. Jadi dari segi prosedural, sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut? Dan selalu digaungkan di media-media massa. Mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil suatu keputusan yang substantif, seakan-akan keadilan yang progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan substantif berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada.
Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu reksfinding, penemuan hukum. Tapi kalau sudah diatur acaranya seperti ini, hukum acara seperti ini, aturan mainnya seperti ini nggak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material. Gitu loh. Tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada suatu peristiwa pidana, tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda, ya akan kacau balau. Katakanlah umpamanya hukum acaranya banding 14 hari umpamanya. Lantas yang lain mengatakan enggak, saya boleh 7 hari. Yang lain bilang bisa hanya 2 hari. Kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Jadi inilah supaya masyarakat tahu bahwa ada dua pemikiran dan persimpangan jalan. Kami tetap berprinsip kepada hukum positif, hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini haruslah mengenai perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Bukan mengenai soal kecurangan-kecurangan. Itulah penjelasan kami ya. Mungkin Pak Hotman bisa menambahkan. Sebelum di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Refri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya 0 berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya betapa hancurnya pembelaan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog sama etika sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal benar-benar pepesan kosong ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Thank you. Baik, terima kasih. Saya tambahkan, terima kasih Prof. Yusril, Prof. Otto, dan Pak Hotman Paris. Dalam beberapa hari ini, tim pengacara dari Pak Prabowo Gibran telah konsen untuk merampungkan seluruh kesimpulan atau konklusi yang diamanatkan atau diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara ini. Dan itu telah kami tunaikan, telah kami rampungkan, kami selesaikan semalam untuk melakukan finalisasi bersama Prof. Yusril dan Prof. Otto. Hari ini secara formal telah kami sampaikan, kami masukkan di bagian kepaniteraan untuk diteruskan kepada majelis dalam rangka sebagai bahan pertimbangan sekaligus referensi untuk melakukan RPH dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi yang insya Allah nanti akan dibuat atau dibacakan pada tanggal 22 April 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam permohonan dalam kesimpulan ini kami telah susun sedemikian rupa secara prinsip ya, kesimpulan yang dibuat itu tidak boleh keluar dari fakta-fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung. Jadi tidak ada analisis baru, tidak ada fakta-fakta baru ataupun kita mencoba untuk melakukan katakanlah memasukkan secara manipulatif bukti-bukti yang sebenarnya atau pada hakikatnya tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi semua itu kami rangkum ya sebagai satu refleksi atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Itulah kami masukkan dalam satu konstruksi konklusi atau kesimpulan yang telah dimasukkan hari ini. Di dalam seperti disampaikan oleh Prof. Yusril maupun Prof. Otto tadi, di dalam kesimpulan itu tidak terlepas
dari apa-apa yang secara objektif kita analisis berdasarkan fakta-fakta hukum. Fakta-fakta itu sebenarnya kita konstatir bukan saja dari versi pihak terkait, misalnya alat bukti versi pihak terkait atau ahli dari versi pihak terkait, tetapi keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, peristiwa, keadaan, situasi yang terungkap dalam persidangan itu dipotret secara sistematik melalui kesimpulan yang kami buat. Saya mengambil contoh misalnya, dalam kesimpulan itu kita juga mengutip pendapat ahli yang diajukan oleh pemohon. Misalnya ada satu ahli yang diajukan oleh pemohon adalah psikologi masyarakat, di mana dalam keterangan ahlinya itu disampaikan tingkat penerimaan dan tingkat penerimaan dan keterpilihan Pak Prabowo itu sebenarnya didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, 2 kali pernah menjadi calon presiden dan 1 kali menjadi calon wakil presiden. Sehingga dengan demikian pemahaman itu, keterpilihan itu dan preferensi politik itu menjadi merata di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang sebenarnya menjadi sandaran kenapa sampai masyarakat menentukan pilihan dan preferensi politik kepada Pak Prabowo. Yang kedua, misalnya tentang mengaktifasi seluruh fitur-fitur kekuasaan dengan penunjukan PJ-PJ kepala daerah sebagai satu cawe-cawe atau penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi misalkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak keterpilihan Pak Prabowo. Itu terbantahkan secara faktual dalam persidangan itu. Misalnya ada ahli yang kami ajukan mampu menjelaskan bahwa dari 24 kepala daerah yang ditunjuk atau melalui instrumen PJ itu 23 diantaranya adalah PJ di Provinsi Aceh. Tetapi faktanya Pak Prabowo kalah di Provinsi Aceh. Itu menandakan bahwa fakta-fakta persidangan itu mampu kita mengkonstatir berangkat dari apa yang telah disampaikan dan diterangkan di depan persidangan, dan itu yang kami masukkan sebagai salah satu kesimpulan atau mengkonstatir peristiwa-peristiwa itu dalam kesimpulan kita. Jadi kesimpulan ini tidak boleh kita memasukkan banyak hal atau informasi baru, tetapi harus merangkum dari apa yang pernah terjadi dalam persidangan itu sendiri. Semua itu telah dianalisis secara baik dan benar, kemudian telah disampaikan dalam satu kesimpulan yang betul-betul sistematik, kurang lebih 70-80 lembar sudah kami sampaikan. Yang di dalamnya itu adalah bagaimana mematahkan seluruh argumentasi, dalil ataupun alibi yang dikemukakan oleh para pihak, ya, pemohon 01 maupun 03, dan tentunya kita akan telah memasukkan seluruh fakta-fakta itu menjadi penguat atau menjadi penguat daripada argumentasi konstitusional kita untuk bagaimana membantah seluruh dalil-dalil itu. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, seperti disampaikan tadi, secara konteks ada 2 hal pokok. Yang pertama, dari aspek formil seperti diterangkan oleh Prof. Otto tadi, bahwa memang permohonan ini sesuatu yang tidak ada dalam template hukum acara Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak ada yang seperti itu modelnya. Dan secara substansial, ya, seluruh dalil-dalil yang mereka kemukakan itu gagal dibuktikan di depan persidangan. Kenapa kami katakan gagal? Karena memang tidak ada satupun yang mampu membangun satu konstruksi kausalitas atau irisan yang berkaitan dengan peristiwa yang diberikan dengan apa yang dimohonkan. Itu sama sekali tidak kompatibel dengan apa-apa yang sudah terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, permohonan ini atau kesimpulan ini kami tegas mengatakan misalnya dalam eksepsi agar menolak seluruh permohonan pemohon itu tidak dapat diterima, karena memang inkompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kompetensi absolutnya MK tidak berwenang untuk mengadili hal-hal yang dimintakan oleh para pemohon itu, karena memang di luar daripada ketentuan hukum acara, dan itu juga telah sejalan dengan apa yang diterangkan oleh para ahli yang kami hadirkan maupun para pihak hadirkan, ya, pemohon maupun pihak termohon tentunya. Dan yang ketiga, secara pokok perkara telah kami kemukakan juga, kalau sejalan dengan hukum acara maka kami minta untuk mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon. Dan yang kedua adalah menetapkan atau mensahkan keputusan KPU 360 tentang pengesahan hasil Pilpres dan Pileg di seluruh Indonesia, dan tentunya menetapkan permohonan perolehan suara yang benar menurut pihak terkait. Apa perolehan suara yang benar? Yaitu tadi apa yang ditetapkan oleh KPU, ya, Prabowo misalnya mendapatkan 96.000 juta sekian, kemudian secara berurutan sampai dengan pasangan 03 dan seterusnya. Nah, itulah sebenarnya prinsip-prinsip pokok dari kesimpulan ini yang telah kami ajukan, semoga saja ada manfaatnya. Dan yang terakhir, bahwa perkara ini harus ada akhirnya. Kita dalam berdemokrasi ini, dalam bersengketa, ya, dalam soal-soal konstitusional seperti ini, kita terikat dengan asas litis finiri oportet,
bahwa perselisihan itu harus ada akhirnya. Sehingga dengan demikian pada tanggal 22 April nanti ketika Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya, maka itu merupakan satu produk konstitusional yang harus diterima oleh semua pihak, karena pada hakikatnya persidangan ini telah dilangsungkan secara terbuka, secara partisipatoris, seluruh pihak bisa menyaksikan secara terbuka, prinsip-prinsip audi et alteram partem ditegakkan secara benar, prinsip-prinsip imparsialitas daripada Mahkamah Konstitusi diperlihatkan secara terang benderang, sehingga dengan demikian putusan itu harus dipandang sebagai putusan yang kredibel, yang mempunyai nilai konstitusional untuk menyelesaikan sengketa ini. Demikian dari kami, terima kasih. Kesimpulannya, ya, kesimpulan kami hari ini, satu, menjawab tuduhan tentang bansos. Itu kami patahkan. Bansos itu perintah undang-undang, bukan perintah Jokowi, dan sudah didukung oleh Pak Menteri. Bansos gugur, bahkan tidak ada satupun saksi mereka yang yaitu warga pemilih yang memilih gara-gara disogok bansos, tidak ada. Itu satu. Yang kedua tentang Gibran, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 berlaku sejak diucapkan, ya, sehingga tidak perlu menunggu perubahan peraturan KPU karena berlaku otomatis sebagai hukum positif, sehingga pencalonan presiden cukup dengan salah satu syaratnya pernah jadi kepala negara. Gugur yang kedua, kepala daerah, udah tua gue ini, gara-gara Robi Gerung ini, Rocky Gerung. Yang ketiga, gugur lagi dalil mereka tentang Sirekap. Ya, itu yang kita jawab di kesimpulan. Sirekap kata KPU tidak dipakai sebagai dasar perhitungan final suara, jadi tidak relevan. Gara-gara itu saya ditegur sama hakim, padahal itu benar banget yang apa yang gua ngomong. Yang terakhir tentang TSM, tentang penjabat kepala daerah. Ternyata MK pun sudah pernah memutus tentang penjabat kepala daerah dan mengetahui bahwa penjabat kepala daerah itu ada, tidak pernah ditolak. Ya, jadi semuanya gugur. Mereka punya tuduhan-tuduhan. Ya, terima kasih. Ya, ditambah Bang Yuri, tambah sendiri. Terima kasih, Bang Fahri. Kesimpulan ini merupakan rangkaian akhir daripada persidangan sebelum menuju kepada putusan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami capture di dalam persidangan itulah yang kami tuangkan. Beberapa tadi yang disampaikan oleh para senior, yang mungkin yang belum disampaikan adalah bagaimana narasi-narasi dan fakta-fakta yang diungkapkan ketika para pihak pemberi keterangan itu dihadirkan oleh MK, oleh Hakim MK. Di situ ada Menteri Menko, ada Menteri juga Menteri Keuangan, Mensos, dan juga ada DKPP dan segala macam. Keterangan-keterangan mereka itulah yang menjadi terang, yang memberikan suatu fakta dan mematahkan seluruh argumen baik oleh pemohon 01 maupun pemohon 03. Dan juga sebagai terakhir, di bulan yang baik ini kami atas nama tim pembela Prabowo Gibran kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menyaksikan dan mengawal perjuangan kami di Mahkamah Konstitusi ini. Kami berharap dan kami meyakini bahwa memang apa yang telah kami sampaikan, kami argumentasikan dan kami sajikan fakta-fakta di persidangan ini akan membuat hasil yang baik, dan Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2019. Terima kasih. Maafkan kami kalau kualitas pengacara mereka kalah jauh dari kami. Penutup. Sebagai kata penutup, setelah putusan nanti tanggal 22 April yang akan disampaikan dalam sidang di MK ini, kami khususnya dari pihak Capres, Cawapres Prabowo Gibran mengharapkan agar terjadi satu rekonsiliasi nasional, kita guyup kembali untuk kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Cukup ya? Cukup ya? Baik, masih. Kesimpulan. Pengacara Gutierrez mulai jadi pengajar pertama.